kualitas udara di wilayah DKI Jakarta dilaporkan membaik berkat adanya kebijakan bekerja dari rumah atau work from home. Melalui penerapan kebijakan WFH ini, para pekerja yang biasanya banyak menggunakan kendaraan pribadi menjadi hanya di rumah dan tidak memenuhi jalanan ibu kota. Asap polusi kendaraan motor yang biasa banyak dihasilkan pun kini berkurang drastis. Dampaknya, kualitas udara di dalam Jakarta dinilai menjadi lebih sehat. Mengutip data dari situs Air Visual, sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Selasa, 7 April 2020, Air Quality Index atau AQI DKI Jakarta berada di angka 54 atau sedang. Sebagaimana diketahui, sejak pertama kali diumumkan adanya pasien positif terjangkit virus corona di Indonesia pada Senin 2 Maret 2020, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya melalui social hingga physical distancing. Kemudian, masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Bukan hanya di Jakarta, tingkat polusi di berbagai kota dunia menunjukkan penurunan cukup drastis akibat merebaknya virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Para ilmuwan di New York mengatakan bahwa karbon dioksida yang biasa dihasilkan dari kendaraan berkurang hingga 50% dibandingkan tahun lalu. Emisi karbon dioksida yang dihasilkan oleh industri pun berkurang drastis. Hal ini disebabkan oleh menurunnya aktivitas ekonomi dan transportasi. Data di New York membuktikan bahwa pengurangan jumlah perjalanan, terutama menggunakan pesawat, memberikan dampak yang sangat signifikan. Penelitian yang dilakukan di Columbia University menyebutkan emisi karbon dioksida yang terutama dihasilkan oleh kendaraan turun sekitar 50% dalam beberapa hari saja. Sementara itu, para ilmuwan juga mencatat terdapat penurunan tingkat karbon dioksida sebanyak 5-10%, serta penurunan jumlah metana dalam udara. Penurunan polusi udara di Cina, sebuah analisis yang dilakukan oleh situs iklim Carbon Brave, menyebutkan bahwa terdapat penurunan energi dan emisi di Cina sebanyak 25%. Cina dan Italia bagian utara juga tercatat memiliki penurunan signifikan pada zat nitrogen dioksida yang dihasilkan oleh perjalanan mobil dan industri. Dua gas ini merupakan polutan kuat serta zat yang sangat berbahaya dalam hal pemanasan global. Namun, pandemi global yang merenggut nyawa manusia tak seharusnya dilihat sebagai cara untuk memperbaiki lingkungan. Satu yang pasti, tidak jelas sampai kapan penurunan emisi ini akan berlangsung. Saat nanti keparahan pandemi berkurang, akankah emisi karbon dan polutan melambung kembali? Atau perubahan yang kita rasakan sekarang dapat bertahan? Hal pertama yang patut dipertimbangkan, kata Kimberly Nicholas, peneliti sains berkelanjutan dari Lund University di Swedia, adalah ada berbagai alasan berbeda mengapa tingkat emisi turun. Transportasi misalnya menyumbang 23% dari total emisi karbon global. Angka emisi karbon karena transportasi terlihat turun di negara-negara yang membatasi pergerakan warganya sebagai kebijakan. Berkendara dan penerbangan adalah penyumbang utama emisi dari transportasi, yakni 72% dan 11% dari gas rumah kaca dan gas emisi. Selama masa pandemi dan pengurangan perjalanan masih terjadi, angka emisi ini dipastikan tetap rendah. Tapi, apa yang terjadi setelah pembatasan ini diangkat? Untuk perjalanan rutin, seperti dari rumah ke tempat kerja, tentu angka ini tidak akan terganti. Namun, bagaimana dengan jenis perjalanan lain? Mungkinkah rasa bosan dari isolasi diri memicu orang-orang untuk melakukan lebih banyak perjalanan? Ketika opsi itu muncul kembali, mereka yang kerap atau rutin bepergian menyumbang jejak karbon terbanyak, sehingga tingkat emisi ini bisa kembali melambung bila orang-orang ini kembali melakukan kebiasaan lamanya. Mungkin ada cara lain supaya perubahan kebiasaan yang terjadi di seluruh dunia ini bisa terus dipertahankan setelah pandemi COVID-19 berakhir. Sebuah penelitian pada 2018 yang dipimpin oleh Cor Moser di Universitas Zurich Ilmu Terapan di Swiss menemukan bahwa ketika orang-orang tidak diperbolehkan mengendarai mobil dan diberikan akses sepeda, mereka menggunakan mobil lebih jarang ketika diberikan akses kembali. Penelitian lain pada 2001 yang dipimpin oleh Satoshi Fujii di Universitas Kyoto di Jepang menemukan bahwa ketika jalur khusus mobil pribadi ditutup sehingga memaksa orang menggunakan transportasi publik, hal yang sama terjadi. Sehingga masa-masa perubahan ini bisa menjadi jalan membuka untuk perkembangan kebiasaan baru. Selama wabah virus corona, kebiasaan-kebiasaan yang ternyata baik untuk lingkungan
seperti perjalanan lebih jarang, atau mungkin mengurangi sampah makanan setelah kita mengalami kekurangan akibat penimbun. Tidak ada yang menginginkan penurunan emisi dengan cara seperti ini. COVID-19 telah mengorbankan banyak nyawa, secara kesehatan, pekerjaan, dan kesehatan mental. Namun, jika ada hikmah yang bisa kita ambil dari situasi ini, epidemi memperlihatkan bahwa masyarakat bisa melakukan banyak hal jika mereka saling menjaga dan membantu satu sama lain. Pelajaran yang sangat berharga untuk menghadapi perubahan iklim.